Ganteng banget teman kencanku. Kau pakai sarung? Buset, gede banget. Kim Sohye aja kalah. Tunggu. Bumperku jadi gede gara-gara ngehujat bias K-pop grup sebelah. Bias kok kayak triplek, gak ada bumpernya. Enak banget war sama fans K-pop. Tiba-tiba bumperku membesar. Kamu baru aja aku santet, makanya jangan hina bias orang. Terus dia bilang santet itu cuma bisa hilang kalau aku nemuin cinta sejati. Boro-boro dapat cinta sejati. Cewek aja minder liat bumperku kayak gini. Itu kan teman kencanku. Gimana? Kamu jadi ke pesta kan? Oh siapa nih? Duh, gimana ini? Kalau ketahuan jomblo, bisa dibully aku sama mantanku. Loh, aku bisa dengar suara hatinya. Aku Kalung Ajaib, pembaca suara hati, milik Raya Mahera. Kok diem? Pasti kamu masih jomblo kan? Jangan sembarangan kamu. Aku ini pacarnya, dan kami bakal datang ke pesta. Kamu? Oke, kalau gitu aku tunggu kalian. Gimana ini? Masalahnya mantanku anggota boyband terkenal dan aku belum move on. Orangnya nelpon. Udah aku duga, kamu pasti mau ngajak balikan kan? Sorry ya, aku udah punya cowok. Justru aku mengajak kamu ke pesta pernikahanku. Minggu depan aku menikah. Apa? Karena kamu bilang udah punya cowok, aku berharap kamu bawa cowokmu. Kalau enggak, berarti kamu cuma halu. Mantan kamu anggota K-pop? Iya, namanya Hoshi Seventeen. Seventeen. Annyeonghaseyo. Katanya anak agensimu bernama Hoshi Monica ya? Betul. Batalin pernikahannya. Kalau enggak, aku putus investasiku ke agensimu. Siap, bos teman. Siapa kamu sebenarnya? Kok kamu kenal sama pemilik agensinya Hoshi? Aku tepat. Pemilik PT Smooth Like Butter. Smooth Like Butter? Itu kan agensi terbesar di Korea Utara. Kok aku jadi baper ya sama dia? Yes, ternyata dia cinta sejatiku. Bentar lagi, bumperku bakal normal. Woi, kok makan saya diinjak? Mam, saya buru-buru mau wawancara kerja. Ganti dulu makanan saya. Maaf bos, saya telat. Udah telat, mukanya belepotan es krim strawberry lagi. Astaga, ini bukan es krim strawberry bos. Saya ini lupa bilas masker. Saya habis pakai G2G Brightening Clay Stick. Saya rutin pakai ini karena ada instant brightening efeknya dalam sekali pemakaian. Udah gitu, G2G Brightening Clay Stick harganya affordable banget loh. Cuma 30 ribuan, cocok buat aku yang mau hemat karena lagi nyari kerja. Lihat, mukaku jadi glowing banget. Ya bos, maaf. Tadi karena saya buru-buru, jadi saya lupa bilas wajah. Woi, ganti rugi dulu. Tadi kamu nginjam makanan saya kan? Siapa gelandangan ini? Saya mana tahu bos. Dengan Kalung Ajaib, aku bisa dengar suara hati orang lain. Aduh, jangan sampai kesalahanku kebongkar. Jangan ngaku-ngaku nggak kenal deh. Bos, tolong panggilin sapam bos. Saya takut. Jujur, apa kesalahan yang kamu perbuat? Ya nggak ada. Saya ceritain dari awal ya. Tadi ada yang sedekah nasi kotak ke saya. Terus mbak ini ngijat nasi saya. Jangan dengerin dia, Pak. Kamu tidak saya terima kerja di sini. Saya paling anti sama karyawan yang tidak bertanggung jawab. Apalagi kamu pura-pura nggak kenal kan sama dia. Rasain. Oke. Saya jujur saya salah. Tapi saya bukan orang jahat. Saya juga punya bukti kok. Bukti apa? Cuy, kesini bentar dong. Arjen nih. Ada apaan nelpon? Wah, itu kan yang tadi ngasih sedekah nasi kotak ke saya. Iya, itu benar saya. Cuy, jelasin dong. Dari siapa nasi bungkus itu? Aku mau borong nasi kotakmu dong. 50 kotak. Tapi bantuin aku bagiin ke orang-orang yang kurang mampu ya. Udah tajir ya? Kirain baru mau interview kerja. Aku memang baru mau interview kerja. Tapi kalau mau sedekah, kan nggak harus nunggu tajir. Kamu sama ya, kayak almarhum bapakmu. Sedekah dijadiin hobi. Maaf ya, saya nggak bertanggung jawab. Saya panik karena saya kesiangan untuk interview. Maaf juga bos, saya bohong. Saya cuma takut nama baik saya hancur dan saya ditolak kerja. Aduh, saya jadi nggak enak. Maaf ya, saya kira mbak orang jahat. Maaf juga saya udah ngira kamu orang jahat.
Yang kamu lakuin emang salah, tapi saya paham maksudnya. Oh ya, besok kamu mulai kerja ya. Ma, kenalin ini pacarku. Oh, Ma, kok pacarku diginiin? Kok anakku mau aja sih pacaran sama upik abu kamu seupai ini? Bikin rusak keturunan aja. Dengan kalung ajaib ini, aku bisa mendengar suara hati orang lain. Kalung ini peninggalan kakakku yang kabur karena kawin lari. Ternyata dia cewek freak. Aduh, anakku milik pacar kok nggak bener sih? Kamu nggak apa-apa, sayang? Mama apa-apaan sih? Kasihan pacar Abi. Mending kita putus aja ya, Bi. Mama kamu gak ngerestuin aku karena mukaku jelek. Ternyata kamu nyadar diri juga. Ma, Ica ini cantik. Tinggal dandan. Pasti jadi glowing, shimmering, splendid. Mama gak mau tahu ya. Kamu harus putusin dia. Mama enak liat mukanya. Jangan dengerin mamaku ya. Aku tuh cinta kamu apa adanya kok. Kalau gak direstu, kita gak akan berhasil. Udah, gak usah sedih. Mama bakal jodohin kamu sama anaknya bos mama. Lebih terjamin. Terus sama mama deh. Abi mau pundung dulu. Udah deh, gak usah nangisin cewek pikabu. Mah, Abi masih galau. Kamu diem deh. Anaknya bos mama bentar lagi datang. Nah, itu si bos pasti. Pagi bos, kenalin. Ini anak saya. Ganteng kan bos? Cocok banget sama anaknya bos. Loh, kamu kan pacar anak saya. Mama mertua. Jadi ini anaknya bu bos. Kamu kenapa nggak bilang? Mah, Ici sama Abi udah putus. Soalnya gak direstuin sama mamanya Abi. Katanya aku jelek, miskin, upik abu, kamu seupai. Padahal itu karena aku lupa dandan. Apa? Berani-berani ya kamu ke anak saya. Tenang bos, saya bisa jelasin. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Perjodohan anak kita batal. Saya akan menjodohkan anak saya sama petinggi PT Hawimau Malaya. Tuh kan, udah Abi kehilangan pacar. Mama juga kehilangan pekerjaan kan? Karena sifat buruk mama. Gagal jadi besan bos besar. Kok jilbab kamu dari plastik? Ini bulan Ramadan loh. Apa maksudmu berpenampilan kayak gini? Maaf bos, tapi saya kena musibah. Pertama, semua jilbab saya dicuri dari jemuran. Kedua, satu-satunya jilbab kena tokai burung. Pagi bos, ini laporan saya. Kok jilbab aku kayak gitu? Udah, jangan dibahas. Kasihan Ciara. Rasain, malu habis dia. Aku bisa dengar suara hatinya. Kok dia ngomong gitu? Ya ampun, kok jadi pakai plastik semua sekarang? Maaf bos, saya kena musibah lagi. Semua baju saya yang di jemuran pada dicuri. Kalau disebar, pasti viral tuh dia. Suara hatinya mencurigakan lagi. Saya nggak apa-apa kan beginian ke kantor bos? Kamu ada apa sih sama Stopan? Kok nanya gitu bos? Kalau ngejek saya ini, bisa dengerin suara hati orang lain. Ini peninggalan dari nenek saya yang diculik tentara Belanda. Jadi, saya dengerin suara hati Topan. Dia kedengaran ada masalah sama kamu. Oke, saya harus jujur sih. Pertama-tama, saya mohon maaf, saya udah ngelanggar peraturan kantor. Saya sadar, di kantor ini sama karyawan nggak boleh pacaran. Tapi, saya sama Topan sempat pacaran. Sayang, aku bawa. Besok kan Ramadan, kita putus ya? Putus karena puasa. Ingat, puasa itu harus nahan hasrat. Pacaran kan melanggar pantangan itu. Tapi nanti aku ngabuburitnya gimana? Kan bosen nggak chattingan sama kamu. Follow aja akun Selfie Time Short. Di sana banyak drama-drama seru loh. Mulai dari Ramadan ini. Selfie time short. Wah, wajib follow nih. Ada perkara putus toh. Gitu doang, dia malah nyuri jemuran kamu. Bentar, emang Pak Wis punya bukti kalau dia pelakunya? Belum. Tapi hari ini, saya ikut ke rumah kamu. Saya akan dapatin buktinya. Gue benci jadi bayi, dicipokin mulu anjrot. Sayang, bikin susu buat bayi kita. Selingkuh yuk, mumpung istri mau ke dapur. Lah, mama habis brojolin gue. Papa mau buntingin cewek lain. Nah, ini adegan dewasa.
Kamu ngumpet dulu ya di lemari. Loh. Yuk, gaspol. Loh, bayi kita mana? Duh, masa aku keluarin dari lemari? Ketahuan dong aku berbuat aneh. Bayi kita mana? Aku kira sama kamu. Dari tadi nggak ada di sini loh. Coba kamu cari keluar. Nanti aku sama Susan nyusul. Loh, kok nyusul? Nyari bareng dong. Kelar nih gue kekurung di lemari. Apa? Aku selamat. Siapa kamu? Aku kameramen drama ini. Kameramen kan selalu selamat dan menyelamatkan. Kameramen. Gimana cara aku ngasih tahu mama kalau papa dan tetangga selingkuh? Aku kan belum bisa ngomong. Nih, pakai kalung ajaib Raya. Gak usah nanyain Raya kemana. Yang jelas, kalung ajaibnya ketinggalan dan bebas dipakai sama pemain manapun. Gue harus jalan nyamperin mama. Kalau mama pakai kalung ajaib Raya, pasti perselingkuhan papa terbongkar. Kita cari kemana lagi bayi kita? Kamu cari keluar, aku stay sini nelfon polisi. Oke? Aku juga stay di sini nelpon temanku yang detektif. Sekarang kamu ke kamar dulu ya, nyelamatin bayiku. Ngapain diselamatin sih? Kan aku bisa berojolin bayi yang baru buat kamu. Tuh juga, mau istriku keluar, mau ini harus kita manfaatkan. Anakku. Bu, anaknya di sini. Ya ampun anakku, kamu udah bisa jalan. Wah, kalau ngapain? Dengan kalung ajaib itu, mama bisa dengar suara hati siapapun. Sayang, ini suara hati kamu. Dapat kalung dari mana? Itu kalung ajaib punya Raya. Waktu Raya pergi, dia meninggalkan. Kok gambarnya bukan Raya anjrot? Pokoknya, mama masuk rumah sekarang. Dengerin suara hati papa. Pasti bakal ada plot twist.